Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Rahma dari kelas PHKC. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2021, saya melaksanakan UTS Hukum Adat. Soalnya yang pertama yaitu jelaskan perbedaan adat dan hukum adat dari segi sifatnya dan dari segi contohnya. Adat dan hukum adat itu bersifat statis dan dinamis. Statis itu berarti tetap, sedangkan dinamis itu artinya berulang-ulang. Hukum adat dan adat itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan karena mereka itu saling berkaitan satu sama lain. Dari adat itu terbentuklah hukum adat, ada prosesnya gitu. Yang pertama prosesnya dari tingkah laku dulu. Kemudian tingkah laku itu dilakukan oleh seseorang. Kemudian dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Kemudian karena perilaku itu ada sanksi di dalamnya. Sanksi itulah yang membentuk hukum adat. Contohnya itu seperti tarung sarung di daerah Bugis. Di daerah Bugis karena tarung sarung itu tidak lagi dipakai karena melanggar HAM, karena di dalamnya terjadi kekerasan dan tidak bisa dijadikan sebagai adat lagi gitu, hanya dijadikan sebagai opera atau tampilan di panggung saja. Mungkin sekian nomor 1. Kemudian nomor 2, jelaskan 3 teori yang menghubungkan antara hukum agama dengan hukum adat beserta dengan contohnya. Yang pertama itu reception inconplexy, yaitu menyatakan bahwa hukum adat itu dengan hukum agama itu sama, saling berkaitan satu sama lain. Karena hukum adat itu menyangkut tentang hukum agama. Sepertinya contohnya jika ada suatu konflik di dalam masyarakat, maka itu juga diselesaikan dengan hukum agama. Kemudian yang kedua, teori resepti. Teori resepti ini mengatakan bahwa hukum adat dengan hukum agama itu adalah dua entitas yang berbeda. Mengapa demikian? Karena adanya suatu konflik di dalam hukum adat itu mengatakan bahwa dia tidak bisa menyelesaikannya dengan hukum agama. Contohnya yang pertama itu perkawinan antar suku itu di dalam adat tidak diperbolehkan, namun di dalam agama itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, kemudian nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan hukum adat dalam pembinaan hukum nasional. Jadi maksudnya itu adalah hukum adat itu adalah salah satu sumber yang penting dalam pembangunan hukum adat. Gunanya itu adalah untuk mencari bahan-bahan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Nanti tujuannya itu. Kemudian dengan terbentuknya hukum nasional itu yang dapat dari hukum adat itu, maka bisa dikatakan serta bisa diterapkan kedudukan hukum adat itu telah teresap di dalam hukum nasional. Sekian. Kemudian nomor 4, jelaskan sistem kekerabatan hukum adat dan berikan contohnya. Sistem kekerabatan hukum adat di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, parental. Parental itu artinya garis keturunannya itu mengikut kepada ayah dan ibu, dua-dua. Jadi yang melaksanakan sistem kekerabatan parental itu adalah di daerah Jawa. Jawa itu mengikut garis keturunan ayah dan ibu. Kemudian yang kedua, patrilinear. Patrilinear itu artinya bahwa anak itu mengikut garis keturunan ayah atau dari pihak laki-laki. Jadi daerah yang contohnya itu di daerah Batak itu menganut sistem kekerabatan patrilinear. Yang ketiga itu matrilinear. Matrilinear itu adalah mengikut garis keturunan ibu atau menurut garis keturunan perempuan. Contohnya di daerah Sumatera Barat atau orang Minang itu mengikut garis keturunan ibu. Sekian, terima kasih. Itulah jawaban dari UTS saya. Sekian, kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.